Drummer gereja, band, wedding, dan session. Berbeda tapi kesamaan ini yang harus kalian pahami. Oke, selamat datang di kelas Upkit Academy. Jadi kita mulai belajar lagi dan kali ini kita akan membahas, mungkin ini relate ya untuk teman-teman sekalian, karena ini kita akan membahas terkait drummer gereja, wedding, session, dan band. Pasti teman-teman di sini at least salah satu lah, atau mungkin kalian yang masih belajar, drummer yang masih pemula, itu ingin mendapatkan salah satu dari keempat jenis ini. Di sini aku akan membahas untuk teman-teman semua, mungkin ini bisa jadi referensi perbedaan-perbedaan apa sih yang ada dalam tipikal musik di drummer gereja, session, dan sebagainya. Lalu kesamaan apa yang harus kalian pahami sebagai drummer. Karena ini mungkin teman-teman di sini tuh ada yang ngerasa kayak, oh ya mainnya di gereja sama wedding itu beda banget ya. Cuman kayak tipsnya itu gimana supaya kita tuh bisa tetap maksimal untuk di sisi profesional atau di sisi kerohanian, atau mungkin kayak perbedaannya session dengan band. Itu drummernya itu karakteristiknya harus seperti apa? Apakah berbeda? Nah, kita akan bedah di sini ya teman-teman secara detail dan secara lengkap, dan semoga teman-teman akan paham dalam satu video ini. Jadi aku mau cerita dulu teman-teman. Di sini itu dalam keempat jenis ini ya, drummer gereja, lalu drummer wedding, drummer session, dan drummer band. Aku udah pernah menjalani semua, dan yang band ini aku juga udah pernah mengalami di SMA. Jadi ini memiliki karakter yang berbeda-beda teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang notice dengan perbedaannya, cara bermainnya seperti apa, atau mungkin cara berkomunikasinya itu seperti apa, dan kesamaan apa yang harus kalian miliki supaya kalian tuh bisa tetap balance gitu untuk bermainnya. Aku akan tunjukin dulu dari poin yang pertama di sini, itu adalah drummer gereja, karakteristiknya seperti apa, tipsnya seperti apa untuk menghadapi. Kita mulai dari poin yang pertama ya di sini. Drummer gereja itu fokus utamanya untuk penyembahan teman-teman. Seperti yang aku udah jelaskan di worship mastery. Drummer gereja itu memang konteksnya itu menyembah teman-teman. Kayak permainan ini tuh kalian ya sebagai pelayanan gitu untuk bermain. Nah, cuman ada perbedaan kalau kita membahas soal teknis teman-teman. Jadi ketika kalian bermain di dalam konteks drummer gereja, itu yang menjadi tantangan, ini tantanganku juga ya. Mungkin teman-teman juga di sini memiliki apa ya, kayak tantangan challenge gitu tuh soal dinamika atau banyak improvisasi, karena kalian itu harus memperhatikan flow lagu. Ada mungkin lagu-lagu yang kayak spontaneous. Terus ya memang mungkin dari latihan itu udah kalian latih nih A, B, C, D, E. Nah tiba-tiba keluar, loh kok ada F, kok ada G gitu. Loh kok ada yang nggak sesuai gitu dengan yang kalian latihan. Ya itu memang hal-hal yang sebenarnya perlu dievaluasi. Cuman itu hal yang tidak bisa kalian hindari gitu. Itu pasti ada momen-momen tertentu yang memang harus menerima hal tersebut. Nah, cuman di sini ketika aku bermain ya memang mengerti flow-nya, itu mungkin perbedaan ya yang aku alamin juga secara signifikan. Lalu di sini ada drummer wedding teman-teman. Drummer wedding di sini aku juga beberapa tahun di sini aku bermain drum job wedding juga. Jadi aku cukup mengetahui lah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang relate sama aku gitu. Jadi perbedaannya itu apa? Kalau di wedding itu tuh rata-rata 15 sampai 20 lagu kan. Jadi itu konteksnya kalau wedding itu kita ngasih apa ya? Kita bermain untuk menghibur orang, tapi mereka tuh bukan sebagai penonton kita, tapi kita itu yang memang mengiringi gitu. Nah, jadi ketika kita bermain di wedding itu konteksnya itu jauh lebih soft teman-teman. Misal kayak gini ya, kita ambil contoh drummer wedding gitu. Oke, mainnya itu harus bener-bener soft teman-teman. Dan mungkin di case tertentu tuh kalian nggak boleh main yang terlalu kasar gitu. Kayak groove-nya harus dapet, atau mungkin kalian misal kayak yang mungkin nanti kalau misal kalian, aku bahas di poin selanjutnya yang manggung, itu kalian tuh bisa kayak yang jadi kayak powernya beda banget gitu loh. Nah itu yang aku alamin perbedaannya teman-teman. Jadi ketika kalian main wedding itu konteksnya itu harus lebih soft. Lalu kalian itu dihadapkan dengan banyak sekali genre teman-teman. EDM pop, terus ada mungkin kayak kalian tiba-tiba main rock, nostalgia yang 90-an. Itu bercampur jadi satu teman-teman. Kalau wedding kalian harus memiliki kayak yang aku bilang tuh lebih ke arah referensi lagunya itu dibanyakin teman-teman. Jadi kalau memang misalnya kalian pengen terjun di dunia job wedding
wedding gitu, mungkin kalian bisa mulai latihan kayak latihan top 40 di lagu-lagu playlist YouTube atau di yang lagi terkenal nih apa sih, terus kalian ulik, kalian pelajari. Misal yang terkenal saat ini itu kan lagi maraknya banget itu lagu-lagu kayak Rizky Febian nih, Alama. Nah itu kan lagi marak banget nih. Mungkin kalian kalau masih belajar, kalau kalian masih belum bisa apa ya, kalau kalian belum terjun di dunia-dunia reguler atau wedding ya, itu kalian bisa mulai untuk perbanyak referensi lagu gitu sih teman-teman. Nah kalau session itu gimana sih? Jadi kalau session itu beda lagi teman-teman. Kalau session itu yang selama ini aku jalani juga menjadi session player. Kebetulan juga aku itu sudah mengiringi Damarade, terus Man Osman saat ini juga, dan aku pernah mengiringi juga Traffic Jam dan sebagainya. Masih ada band-band yang belum aku sebutkan. Di sini nih aku mengalami banyak banget genre teman-teman. Jadi kayak ada genre dangdut, elektronik pop, terus ada rock bahkan. Jadi kayak banyak banget gitu loh. Karakteristik dari session player itu apa sih teman-teman? Jadi kalau kalian memang mau jadi session player atau mungkin kalian mau jadi drummer-drummer yang memang mungkin kayak bisa mengiringi artis-artis gitu. Nah itu yang harus kalian tahu. Jadi tuntutannya jauh lebih besar teman-teman dibandingkan wedding dan band. Kalau band ini nanti aku akan jelaskan di sesi bandnya ya. Cuman kenapa lebih berat dibandingkan wedding? Karena memang kalian harus bisa mengiringi, karena ini di panggung, jadi pressure-nya itu jauh lebih besar teman-teman. Nah dan kalau di wedding itu memang lagunya kan rata-rata original. Nah konteks session atau di panggung itu memang ada beberapa aransemen-aransemennya itu tidak bisa menggunakan aransemen asli. Jadi harus menggunakan aransemen live gitu, yang mungkin notabene itu banyak sinkop atau mungkin kayak kalian harus main chops gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh ada sebuah pressure teman-teman di situ. Jadi kalau kalian memang menjadi session atau di case tertentu, kalian juga harus bisa membaca partitur atau nguliknya itu memang harus cepat teman-teman. Karena ada beberapa momen memang kayak kalian H-2 atau H-1 gitu, tiba-tiba kalian bisa nggak ngiringin artis A gitu. Ya itu kan momen itu kalian diuji gitu, kalian bisa ngulik cepet atau enggak tuh. Cuman membahas soal ngulik cepet itu juga ada di video free modul yang kalian nanti bisa nikmatin juga. Tapi di sini kita lanjut ya. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan. Lalu yang di terakhir di sini adalah band teman-teman. Band di sini ini memiliki karakter memang hampir sama-sama kayak session ya. Cuman di sini aku mengalami perbedaannya itu gini teman-teman. Jadi kalau di band plusnya itu kalian memang apa ya, merasakan ini tuh punyaku gitu loh. Jadi bandku gitu. Nah kalau session itu kan purely mengiringi ya. Jadi kita memang harus mengikuti apa yang dimau oleh artisnya atau yang ngajak kita gitu, music director lah atau siapapun itu. Nah kalau band itu kita bisa lebih bebas teman-teman. Misal kayak dari beat simpelnya kayak gini, kalian bisa kasih chops kayak lebih bebas gitu. Itu dengan bebas karena memang bandnya itu kan ya punya kalian sendiri, jadi ya gak masalah gitu. Yang menjadi satu kesamaan antara band dan session itu sama-sama memang mengiringi orang banyak, dan yang kita iringi itu sebagai penonton ya. Jadi memang harus lebih energik, harus lebih power, dan harus lebih entertaining teman-teman. Kayak gitu. Cuman dari keempat poin ini ada kesamaan ya, mungkin ini baik teknis maupun non teknis ya. Jadi aku mau menjelaskan, mungkin teman-teman di sini perlu mempelajari. Jadi nggak cuma sekedar teknis, nggak cuma sekedar non teknisnya aja, tapi ini memang harus di blend teman-teman. Di sini kesamaannya apa? Jadi kesamaannya itu aku bagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama itu semuanya butuh komunikasi antar player. Yang aku maksud tuh kalian harus bisa komunikasi dengan jelas teman-teman. Misal kayak, oh aku kenalan sama si A gitu. Nah ngobrolnya itu gimana teman-teman? Apakah kalian bisa ngobrol dengan sharing yang bagus? Misal konteksnya kita ambil dari gereja dulu lah. Kalau misal kalian pelayanan di gereja gitu, kalau kalian komunikasinya nggak jelas, pastikan ini kayak lagu gereja nih, oh ini worshipnya mau dibawa ke arah mana nih? Diem-dieman gini ya nggak tahu dong. Nah, terus mengakibatkan kayak salah. Kalian mau main build up-nya tom floor gitu, padahal player lain pengennya kalian langsung main beat gitu. Nah, itu kan jadi kesalahpahaman ya teman-teman. Lalu misal kayak di wedding gitu, tanpa komunikasi ya gimana? Kalian mau kontakan lagu gitu-gitu, ya gimana? Susah juga. Session apalagi, karena session kalian bekerja dengan banyak band gitu. Kayak kalian mengiringi siapa? Kalian mengiringi A, B, C gitu. Itu kan bandnya beda-beda semua ya rata-rata. Jadi itu kalian harus bisa komunikasi dengan baik, jalin hubungan dengan baik. Ya memang untuk menjaga relasi teman-teman, dan memaksimalkan supaya kalian bisa bermain dengan maksimal. Nah
Yang kedua di sini kalian semua itu memerlukan kontrol dan kedewasaan musikal, teman-teman. Kedewasaan musikal di sini yang aku maksud tuh memang kalian tuh harus memperhatikan, nggak sekedar kayak oh drum itu harus menonjol gitu, harus kasih chops, kasih kayak fill in gitu, kayak nggak semua harus dikasih kayak gitu teman-teman. Nggak semua harus yang dikasih kayak, nggak harus kayak gitu teman-teman, karena memang nggak semua part itu cocok dikasih fill in, nggak cocok dikasih chops gitu. Banyak banget teman-teman yang aku ngeliat itu, ya sebenarnya ini nggak usah dikasih chops mah udah enak, ngapain kamu kasih chops malah jadi nggak enak. Itu aku banyak banget menemukan teman-teman, dan itu kedewasaan musikal. Kalian bisa memahami juga kayak oh part ini itu yang main itu gitar gitu, yang show off itu gitar gitu, jadi kita harus lebih menahan diri, mainnya lebih santai gitu, lebih nyantai gitu, nggak yang kayak kan berisik ya teman-teman jatuhnya, dan mengganggu instrumen lain gitu. Yang terakhir, ketika kalian bermain itu juga anggap itu kalian tuh bermain musik itu seperti ngobrol teman-teman. Jadi misal kayak kalian sama player lain gitu, aku sama gitar, aku sama bassis gitu, anggap aja itu kalian ngobrol teman-teman. Oke, aku lagi mau mengeluarkan beat kayak nah kayak gitu, itu ngobrol teman-teman. Anggap aja ngobrol, karena kalau kalian ngobrol kan nggak mungkin teriak-teriak terus ya. Teriak-teriak kan nggak mungkin teriak-teriak terus ya. Kan pasti ada waktu kalian slowing down, nyantai dulu. Anggap aja kalian itu kayak ngobrol, kalian bisa ngerasain gitu kayak oh ini lagunya enak banget gitu teman-teman. Jadi kalian coba untuk rasakan itu, kalian pahami 3 poin ini, karena memang yang tadi aku jelaskan itu beda-beda, dan kalian juga bisa mempelajari juga perbedaannya itu. Kalian memahami, tadi kan aku jelaskan dengan detail juga ya dari per sectionnya itu. Jadi kalian mungkin bisa memahami dan kalian fokus ke salah satu dari itu. Mungkin teman-teman di sini yang pengen jadi musisi, atau kalian yang pengen jadi drummer gereja atau session band, itu kalian bisa coba untuk mempelajari ketiga poin ini, karena ini memang penting banget, dan sampai sekarang aku masih mempelajari ketiga poin ini. Oke, kalian matengin itu dan semoga kalian bisa lebih berkembang dalam main drum. Oke, semangat semuanya.